Good morning, brothers and sisters in Christ. Selamat pagi saudara-saudari di dalam Kristus. It is a joy to see you all again today. Saya sangat senang dapat melihat saudara-saudari sekali lagi di tempat ini. And we thank God for keeping Victoria safe thus far and helping us to go through this difficult time together. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia terus menjaga Victoria tetap aman dan kita terus bisa melewati semua ini dengan aman. We continue to pray for the peace and prosperity of this state and this country. Kita terus berdoa untuk perdamaian dan juga kemakmuran dari negara dan juga tempat ini. As well as for the wisdom for the leaders to take good care of us. Dan juga berdoa untuk hikmat agar para pemimpin-pemimpin dapat menjaga kita dengan baik. And just as the hymn said, we know that whatever our God ordains is right. Seperti dikatakan lagu yang kita nyanyikan tadi, apapun yang Allah tetapkan adalah benar. So we shall not fear. Dan karena itu kita tidak akan takut. So let us go through this time together with the hope in Christ. Jadi marilah kita melewati waktu ini bersama-sama dengan harapan kepada Kristus. Today our sermon is taken from Ecclesiastes 11 verses 1 to 6. Pada hari ini perikop kita yang akan kita renungkan adalah dari Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. So if you have your Bible with you, please open with me to Ecclesiastes 11. Jadi kalau saudara mempunyai Alkitab saudara, mari kita buka kepada Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. We will have Brother Jordan to read for us today. Penerjemah akan membacakan bagian ini. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. This is the word of God. Inilah firman Tuhan. In the year 2012, a British newspaper held a stock exchange competition between 3 groups of contestants. Pada tahun 2012, sebuah koran Inggris mengadakan sebuah kompetisi bursa efek antar 3 kelompok kontestan. The first group consists of 3 professional investors who are highly experienced. Kelompok pertama adalah 3 orang investor profesional yang berpengalaman. The second group is made up of teenage students. Di dalam kelompok kedua adalah sekumpulan murid-murid remaja. The third and the last group consists of only one single being. Kelompok yang terakhir adalah seekor makhluk yang sendirian saja. Its resume only has 3 words. A ginger cat. Di penjelasannya tertulis hanya 2 kata, seekor kucing. Yes, you heard it right. A cat. Ya, saudara tidak salah dengar, kucing. At the start of the year, the 3 groups were each given 5,000 imaginary pounds to invest in the stock market. Pada permulaan tahun itu, 3 kelompok ini diberikan 5.000 pound sterling hayalan untuk diinvestkan kepada pasar saham. They are to compete to see who will earn the most money at the end of the year. Mereka akan mencoba melihat siapakah yang akan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya pada akhir tahun itu. And at the end of the year, the professionals had 5,176 pounds. Pada akhir tahun itu, para profesional ini kelompok pertama memiliki 5.176 pound sterling. The teenage students, however, were down to 4,840 pounds. Tapi uang para remaja itu berkurang, hanya tinggal 4.840 pound sterling. And what about the cat? Bagaimana dengan kucing itu? Well, the ginger cat ended the year with 5,542 pounds.
Kucing itu mengakhiri tahun itu dengan 5.542 pound sterling di sakunya. And how did the cat do it? Bagaimana caranya melakukan itu? The cat used a very complicated method. Kucing ini menggunakan sebuah metode yang sangat kompleks. He chooses which stocks to buy by throwing his favorite toy mouse on a table of numbers. Caranya memilih saham yang ia beli adalah dengan melempar mainan tikus favoritnya kepada tabel yang memiliki angka-angka. And wherever the toy lands, that stock he will buy. Dimanapun mainan ini jatuh, ia akan membeli stok yang direpresentasikan oleh tabel itu. And just like that, the cat made a 10.4% profit in 1 year. Hanya dengan begitu saja, kucing ini meraup untung 10,4% dalam 1 tahun. This story is so absurd that it seems unreal. Kisah ini begitu absurd, seakan-akan tidak mungkin. But it actually is real. Tapi ini kisah nyata. And it represents something true about our lives, that it is vain. Dan kisah ini menggambarkan sesuatu yang nyata akan hidup kita, bahwa hidup itu sia-sia. When the book of Ecclesiastes says that life is vain, it does not mean that it is meaningless or pointless. Saat kitab ini mengatakan hidup itu sia-sia, bukan berarti tidak berarti ataupun tidak bertujuan. Rather, that it is fleeting like the wind. Maksudnya adalah hidup itu sesaat saja, seperti angin. And here in our passage today, the writer of Ecclesiastes, who calls himself the preacher, is highlighting one of the many characteristics of this vain life. Dan di perikop kita hari ini, penulis yang menyebut dirinya pengkhotbah ini sedang menyoroti salah satu karakteristik dari hidup sia-sia ini. The passage tells us that life is unpredictable and uncontrollable. Perikop ini mengatakan bahwa hidup itu tidak pasti, tidak bisa diprediksi, dan juga tidak bisa dikendalikan. And the simple fact is, most of the time, we can't make the best choices even with our best knowledge and planning. Faktanya adalah bahkan dengan pengetahuan dan perencanaan yang terbaik, kita sering tidak mengambil pilihan-pilihan terbaik. Before Ecclesiastes chapter 11, the preacher has spent a lot of time wrestling personally with the uncertainties of this vain life. Sebelum pasal ini, penulis telah menghabiskan begitu banyak waktu menggumuli ketidakpastian hidup yang sia-sia ini. He struggled with not being able to predict the future. Ia bergumul karena tidak bisa memprediksi masa depan. He struggled with how he cannot change the situations of his life. Ia bergumul karena tidak bisa mengubah situasi dari kehidupannya. He struggled with plans that were destroyed by time and chance. Ia bergumul dengan rencana-rencana yang dihancurkan oleh waktu dan juga kemungkinan. He struggled with how the seasons of life forced him to do what he did not want to do and be who he did not want to be. Ia bergumul karena musim-musim kehidupan memaksanya melakukan hal-hal yang ia tidak mau untuk lakukan dan untuk menjadi orang yang dia tidak sukai. And isn't this just a very common experience in our lives? Bukankah ini mirip dengan pengalaman hidup kita? That's why I think the book of Ecclesiastes is so relatable. Inilah alasan mengapa saya merasa kitab ini sangat mengena kepada kita semua. You know, this crazy world is obsessed with either a baseless optimism or an extreme pessimism. Dunia ini sangat tergila-gila dengan optimisme yang tak berdasar atau pesimisme yang ekstrim. But the book of Ecclesiastes provides a third choice, a better choice, that is realism. Tapi kitab ini memberikan kita pilihan ketiga, pilihan yang lebih baik bahkan, yaitu realisme. The preacher invites us to embrace reality and the God who made it. Pengkhotbah mengundang kita untuk menerima realita dan juga Allah yang menciptakannya. The world says, believe in yourself, you can be who you want to be. Dunia berkata, percayalah pada dirimu sendiri, kau bisa menjadi apapun yang kau inginkan. The only thing stopping you from succeeding is yourself. Satu-satunya hal yang menahanmu dari kesuksesan adalah dirimu sendiri. But the preacher says, do not put too much hope in your own strength. Tapi pengkhotbah mengatakan, jangan menaruh terlalu banyak harap di dalam kekuatanmu sendiri. The world says everything changes so quickly and things never last. There is no meaning or value in life. Dunia berkata semua hal berubah dengan begitu cepat, tidak ada yang abadi, tidak ada arti ataupun nilai dalam hidup ini. But the preacher says God will show you the true meaning and value of your life. Tapi pengkhotbah mengatakan Allah akan menunjukkan padamu arti dan nilai sejati dalam hidup. And if you're interested to know what is the meaning and value of this vain life, bear with me
as I explain the passage today for you. Kalau saudara mau mengerti arti dan nilai dari hidup yang sia-sia ini, dengarlah baik-baik. Saya akan menjelaskan perikop ini kepada saudara. Ecclesiastes 11 verses 1 to 6 will teach us 3 things today. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 6 akan mengajarkan 3 hal pada kita. First, it teaches us to accept uncertainties. Pertama, untuk menerima ketidakpastian hidup. Second, it goes further and teaches us to live wisely among uncertainties. Kedua, ia berjalan lebih jauh sedikit lagi. Dia mau mengajar kita hidup bijak di tengah-tengah ketidakpastian. And lastly, it goes even further and teaches us to pursue certainties in the midst of uncertainties. Terakhir, ia bahkan pergi lebih jauh lagi, mau mengajarkan kita untuk mengejar kepastian di tengah-tengah ketidakpastian hidup. Before we enter into these 3 points, let us pray. I'll ask Jordan to pray for us. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami telah membaca firman-Mu dan kami berkumpul bersama-sama di sini maupun juga secara virtual di rumah kami masing-masing. Kami mau untuk menerima firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berbicara, biarlah Roh-Mu yang Kudus bekerja di dalam pengkhotbah, dan juga biarlah Engkau mau bekerja di dalam hati kami agar firman ini tidak datang secara sia-sia. Tuhan mau bentuk hati kami melalui semua ini, dan biarlah kami dapat hidup bijak di dalam kehidupan yang sia-sia ini. Dengarlah doa kami ya Bapa, berbicaralah, bekerjalah dengan leluasa pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Let us first look at verses 3 to 4. Mari kita pertama-tama perhatikan ayat 3 sampai 4. Here, the preacher wants to teach us important life lessons from looking at clouds and fallen trees. Di sini pengkhotbah mau mengajar ajaran-ajaran hidup yang penting dengan memerhatikan awan-awan dan juga pepohonan yang jatuh. Verse 3a, if the clouds are full of rain, they empty themselves on the earth. Ayat 3a, bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Brothers and sisters, I don't know about you, but when I first read about the clouds in verse 3, I thought, clouds. They float around and their movement is unpredictable. So if life is like the clouds, then life must be unpredictable too. Saya tidak tahu pendapat saudara bagaimana, tapi ketika saya membaca ayat ini tentang awan, saya berpikir, awan bertiup ke sini dan ke sana, gerakan mereka tidak pasti. Jadi kalau hidup itu seperti awan, berarti hidup juga tidak pasti, berarti kan? But if you pay closer attention, that is actually not what the preacher wants to say. Tapi kalau saudara memerhatikan lebih baik di sini, ini bukanlah pesan dari pengkhotbah. You see, the preacher is not saying that he does not know how clouds work. Ia bukan sedang berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana awan bergerak. Rather, he's saying the exact opposite. He knows how clouds work. Ia malah mengatakan sebaliknya, bahwa ia tahu bagaimana awan bergerak. When the clouds are full of rain, it will rain. Bahwa ketika awan sedang penuh dengan air, bukankah ia akan menurunkan hujan? For those of us who grew up in Southeast Asia, you know what a cloud looks like when it's about to rain. Saudara yang besar di daerah Asia Tenggara tahu benar awan hujan itu terlihat seperti apa, bukan? The color of rain clouds is so dark that it makes Australian clouds look like babies. Warna awan hujan itu begitu gelap, awan Australia tidak dapat dibandingkan, bukan? In fact, you even know the very smell of the air right before it rains. Saudara bahkan tahu bagaimana bau dari udara sebelum hujan. But even though we know what a rain cloud looks like, it doesn't mean that we know when it will come. Tapi meskipun kita tahu bagaimana awan hujan itu terlihatnya, tetapi kita tidak tahu kapan awan hujan itu akan datang. And verse 4 in our text today paints an ironic picture. Dan ayat 4 yang kita baca di sini juga menggambarkan sebuah gambaran yang sangat ironis. There was a farmer who knew what a rain cloud looks like. Ada seorang petani yang tahu awan hujan ini terlihat seperti apa. He knew what rain smells like. Ia tahu baunya juga seperti apa. And he said to himself, I will wait patiently for the perfect rain cloud to come. Dan dia pun berpikir pada dirinya sendiri, saya akan menunggu sampai awan hujan yang terbaik sempurna itu datang. And when it comes, I will plant my seeds. Saat
awan itu datang, saya akan baru menanam. That way I can make sure that my plants will grow well. Dan begitu pastilah bibit-bibit ini akan bertumbuh dengan baik. And so he waited and waited and waited. Karena itulah ia menunggu dan menunggu dan menunggu. The first rain cloud came. Awan pertama pun datang. The farmer saw it and said, this rain cloud is not big enough. So he did not plant his seeds. Petani itu melihatnya dan berkata, awan ini kurang besar, jadi ya masih belum menanam. The second rain cloud came. Dan awan kedua pun datang. The farmer saw it and said, this rain cloud is not moving in the perfect direction. So he did not plant the seeds. Petani itu melihatnya dan mengatakan, awan ini tidak bergerak ke arah yang baik. Jadi ia pun juga tidak menanam. And just like this, the farmer never planted the seeds. Dan karena inilah ia tidak pernah menanam sama sekali. And when it's time to harvest, he had nothing. Dan waktunya memanen, ia tidak memiliki apa-apa. So what does the cloud teach us about life? Apa yang kita bisa pelajari dari awan-awan ini? It tells us that life's situation and condition, they change all the time. Hal ini mengajarkan bahwa situasi dan keadaan hidup itu terus berubah. We know what the perfect condition looks like, but we can't determine when it will come or if it will actually come. Kita tahu keadaan sempurna hidup itu bayangannya seperti apa, tetapi kita tidak bisa memastikan maupun yakin apakah ia akan datang. This is life, brothers and sisters. The older you get, the more you understand this personally. Beginilah hidup saudara-saudari. Semakin saudara tua, saudara akan semakin secara personal merasakan hal ini. For example, we all want to buy things when they're at the cheapest and sell them when they're at the most expensive. Contohnya, bukankah kita mau membeli barang saat semurah mungkin, lalu menjual barang itu saat semahal mungkin? And some of our beloved brothers and sisters are planning for their wedding in these uncertain times. And oh, how we wish that you guys can get married on the date you planned. Dan beberapa dari saudara-saudari kita yang terkasih di sini pun juga merencanakan pernikahan pada waktu yang tidak pasti ini. Dan saya benar-benar berharap saudara bisa menikah pada waktunya. But the reality is we just don't rule time and chance. Tapi sayangnya realitinya adalah kita tidak berkuasa atas waktu dan kemungkinan. Rather, it seems more true that time and chance rule over us instead. Mungkin yang lebih realistis adalah waktu dan kemungkinanlah yang mengendalikan kita. And really, reading Ecclesiastes really makes me laugh sometimes, but it's not a happy laughter. Saya sering tertawa miris karena membaca kitab Pengkhotbah ini. The preacher then moves on to talk about fallen trees. Lalu setelah itu Pengkhotbah pun berbicara tentang pepohonan yang tumbang. The preacher says, if the tree falls on the south, it stays on the south. If it falls on the north, it stays on the north. Ia berkata bahwa sebuah pohon tumbang di selatan, ia pun akan tinggal di situ. Kalau pohon tumbang di utara, dia juga tertinggal di situ. A fallen tree can't say, I don't like the direction of my fall. Let me just roll over to the other side real quick. Sebuah pohon yang jatuh, tumbang, tidak bisa berkata, tempat ini nggak enak, guling-guling dikit, No, where it falls, there it stays. Tidak, di mana ia tumbang, disitulah ia tertinggal juga. So what does this tell us about life? Hal apa yang bisa kita petik dari hal ini? If something happens, it happens. Kalau sesuatu terjadi, ya hal itu terjadi, ya sudah. And we have so little control over it. Kita memiliki begitu sedikit kendali atasnya. Things that happen in time cannot be changed. Hal yang terjadi di dalam waktu tidak dapat diubahkan. It becomes part of history. Yang terjadi sudah menjadi bagian dari sejarah. In fact, it becomes part of history intended by God. Bahkan hal itu pun menjadi bagian sejarah yang sudah dirancangkan oleh Allah. Brothers and sisters, you see, certainty belongs to the Lord only. Kita melihat di sini saudara-saudari bahwa Allah lah yang memegang kepastian. That means that uncertainty belongs to us. Berarti yang kita miliki adalah ketidakpastian. It is not a curse or a disability. Bukan sebagai kutuk ataupun kecacatan. It is a fact. It is natural to us. Tetapi sebagai fakta yang natural saja. In other words, to be at peace with uncertainties is to be at peace with our own creatureliness. Dalam kata lain, cara berdamai dengan ketidakpastian adalah dengan berdamai dengan kebermahlukan kita atau kenyataan bahwa kita hanya makhluk ciptaan. Let us read verse 5 once again. Mari kita baca sekali lagi ayat ke-5.
As you do not know the way the Spirit comes to the bones in the womb of a woman with child, so you do not know the work of God who makes everything. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin atau ruah, dan tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Pregnancy is such a wonderful mystery. Kehamilan adalah sebuah misteri yang sangat indah, bukan? And the greatest mystery is not the growth of the physical body, but the beginning of human life. Dan misteri terbesar dari hal ini bukanlah pertumbuhan tubuh yang mungil itu, tetapi permulaan dari kehidupan itu. A conscious, personal, and emotional being who is capable of loving, hating, and making choices is growing inside the mother's womb. Bahwa seseorang yang memiliki kesadaran, kepribadian, emosi yang mampu mengambil pilihan, mengasihi dan membenci sedang bertumbuh di dalam rahim ibu itu. How does this work? No one knows. Bagaimana yang bisa terjadi? Tak ada yang tahu. Only God knows. Hanya Allah yang tahu. He has reserved full knowledge of all things to himself. Ia telah menyimpan semua rahasia pengetahuan ini di dalam dirinya sendiri. And he alone knows all things. Dan ia sendirilah yang mengetahui segala sesuatu. To be a creature is to not know something. Berarti hidup sebagai makhluk ciptaan berarti kita tidak selalu tahu. Have you thought about that? Pernahkah saudara merenungkan hal ini? That even in our not knowing, we glorify the Lord who knows all things. Bahwa bahkan dalam ketidaktahuan kita memuliakan Allah yang mengetahui segala-galanya. And if we don't know everything, it means that we must rely on God who knows all things. Dan berarti karena kita tidak tahu semuanya, kita harus bersandar pada Allah yang mengetahui segala-galanya. God did not call us to overcome uncertainties. Jadi Allah tidak pernah meminta kita untuk melampaui ketidakpastian. Rather, we are called to obey and worship God as creatures in and with uncertainties. Kita dipanggil untuk taat dan memuliakan Allah sebagai makhluk ciptaan yang hidup di dalam ketidakpastian. To accept uncertainty is to accept two things. Menerima ketidakpastian berarti menerima dua hal. First is to accept the reality of life, that it is vain. Berarti pertama adalah menerima realita hidup yang sia-sia. But the second is this, to accept that we are creatures. Yang kedua adalah menerima kebermakhlukan kita. But God doesn't want us just to accept uncertainties. Tapi Allah bukan hanya mau kita menerima ketidakpastian. He wants us to embrace it and make the best out of it. Ia mau kita menerima ketidakpastian dan membawa kebaikan dari ketidakpastian itu. In this way, uncertainty is not a source of frustration, but a reason for joy. Dengan begitu ketidakpastian bukanlah sumber keputusasaan, tapi sebuah alasan untuk bersukacita. And this thinking requires wisdom. Dan pemikiran seperti ini membutuhkan hikmat. So let us move on to our second part by asking this question: how can I live wisely in uncertainties? Jadi mari kita berpindah kepada bagian kedua kita dengan bertanya, bagaimanakah saya bisa hidup di tengah ketidakpastian? Here I want to propose 3 ways from the passage how to live wisely among uncertainties. Saya ingin menyoroti 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini tentang hidup bijaksana di tengah-tengah ketidakpastian. The first way to live wisely in uncertainties is this: to know the risks and take it. Cara pertama adalah ketahuilah resiko-resiko yang ada dan lakukanlah. Let's look at verse 1. Marilah kita lihat ayat pertama. Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. This is very possibly a reference to Solomon's grain trade by sea. Kemungkinan besar ini berhubungan dengan perdagangan biji-bijian roti Salomo di tengah dekat perairan. You know, trading across the sea has always been a very risky business. Berdagang lintas lautan itu sangat beresiko dari dahulu. The risk is so high that it's described like throwing bread into the water. Resikonya itu begitu besar sampai bisa digambarkan sebagai melemparkan roti ke lautan. If you have ever thrown bread into water, you know that you'll never see it again. Kalau saudara pernah melempar roti kepada air, saudara tahu bahwa saudara tidak akan pernah mendapatkannya kembali. The sea has always been very dangerous and unpredictable.
Lautan itu begitu berbahaya dari dulu dan juga tidak bisa diprediksikan. One of the greatest challenges in the past is that they cannot determine the direction. Salah satu kesulitan yang ditemui orang-orang zaman dahulu adalah mereka tidak bisa menentukan arah. You need the perfect weather day and night to determine your position and your direction. Untuk menentukan posisi dan juga arah saudara memerlukan langit yang tidak berawan untuk membedakan siang dan malam. And under the sea, there are rocks and reefs that will destroy your boat if you drive in the wrong way. Kita pun juga bisa menemukan terumbu karang dan juga bebatuan yang bisa berbahaya kepada kapal kita kalau kita berarah yang salah. And you don't even know if you can arrive on land. And if you do, you don't know if you can find useful things there. Saudara juga tidak tahu apakah saudara dapat sampai ke daratan, dan kalaupun sampai ke daratan itu saudara tidak tahu apakah dapat menemukan hal yang berguna atau tidak. But although it's risky, it's also very profitable. Tapi meskipun beresiko, perdagangan ini sangat menguntungkan. If you can find land and you can identify precious resources that cannot be found in your home and bring them back, you'll be very rich. Kalau saudara dapat sampai ke daratan dan juga menemukan hal yang tidak bisa ditemukan di daerah saudara, saudara bisa kaya raya. This analogy tells us that risk is a part of human life. Analogi ini menggambarkan bahwa resiko itu adalah bagian dari kehidupan manusia. In fact, the person who is unwilling to accept risks is called a lazy person in Proverbs. Bahkan di Amsal dikatakan bahwa orang yang tidak mau mengambil resiko adalah seseorang yang bodoh, orang-orang yang malas. So, Proverbs 22, verse 13, it is said, the lazy person says, there's a lion out there. If I go outside, I might be killed, so I better stay inside. Amsal 22 ayat 13 dikatakan, orang malas berkata, ada singa di jalanan. Kalau aku pergi keluar, aku akan mati. Jadi lebih baik aku tinggal saja di rumah. Of course, it is wise to minimize risks in life. Tentu kita berusaha mengurangi resiko di dalam hidup. Inilah hikmat. But to completely eradicate or erase all risks is not wisdom. It is rebellion against God and hatred toward our own creatureliness. Tapi sama sekali menghapuskan resiko bukanlah hikmat. Ini adalah sebuah perlawanan terhadap Allah dan penolakan akan kebermakhlukan kita. The desire to erase all risks in life is the desire to become God. Keinginan menghapus semua resiko di dalam hidup menunjukkan kita sedang menuhankan diri. The wise man who recognizes that God is the creator and he's only a creature will not desire to erase all risks. Orang berhikmat yang mengetahui bahwa Allah adalah pencipta dan bahwa ia hanya ciptaan tidak akan mau menghapuskan resiko. Rather, he will study the risks and take the right actions. Ia akan mempelajari resiko itu dan juga mengambil tindakan yang benar. Have you thought about this? To be at peace with risks in life is actually to respect God as God and to honor ourselves as creatures. Pernahkah saudara merenungkan bahwa saat kita menerima resiko di dalam dunia ini, kita sedang menerima fakta bahwa Allah adalah Allah dan kita hanyalah ciptaan? That is the first thing we can learn from the passage. Inilah hal pertama yang bisa kita pelajari dari perikop ini. The second way that we can live wisely in uncertainty is this: we should diversify our investments. Cara kedua untuk hidup di tengah ketidakpastian adalah ini, bahwa kita harus memvariasikan investment kita. Let us look at verse 2. Mari kita perhatikan ayat kedua. Give a portion to 7 or even to 8, for you know not what disaster may happen on earth. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Again, we are taught to minimize the risks in life. Sekali lagi kita di sini dipanggil untuk mengecilkan resiko di dalam hidup. But more importantly, we are called to recognize two things. Tapi lebih penting lagi, kita dipanggil untuk mengakui dua hal. And I think you start to see a pattern here. Dan mungkin saudara sudah bisa melihat sebuah pola di sini. The two things is this: our own creatureliness and that God has total control over all things. Sekali lagi dua hal ini adalah pertama, kebermakhlukan kita, dan kedua bahwa Allah adalah berdaulat atas segala hal. The world has a very similar teaching to verse 2. Dunia ini memiliki ajaran yang mirip dengan ayat ini. Don't put all your eggs in one basket. Mereka berkata, jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang.
Rather, put them in separate baskets. Taruhlah telurmu di keranjang yang berbeda-beda. So if one basket falls to the ground, you don't lose all your eggs. Jadi kalau satu keranjang jatuh ke tanah, saudara tidak akan kehilangan semua telur saudara. And we see this practice in the business world all the time. Kita melihat hal ini di dunia bisnis dengan banyak. And surely this is good business wisdom. It matches with the wisdom of Ecclesiastes. Ini adalah hikmat yang baik dalam berbisnis, dan ini selaras dengan hikmat pengkhotbah. However, they may differ in their motivation and goal. Tapi mereka memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda. For the world, they diversify their investments in order to protect their own profit. Dunia ini memvariasikan investment mereka untuk melindungi profit mereka. But for us Christians, we must do better than that. We diversify our investments as an active recognition of our own creatureliness, as well as an active submission to God's sovereignty. Tapi kita sebagai orang Kristen harus berbeda. Kita melakukan ini sebagai sebuah pengakuan atas kebermahlukan kita, dan juga sebagai ketundukan kita kepada kedaulatan Allah. And thirdly, last thing we can learn on how do we live wisely in this in uncertainties is this: to be hardworking. Dan terakhir, cara bagaimana kita bisa hidup di dalam ketidakpastian adalah dengan bekerja keras. Let us look at verse 6. Mari kita perhatikan ayat 6. In the morning sow your seed, and at the evening withhold not your hand, for you do not know which will prosper, this or that, or whether both will be good. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama berhasil. So previously the preacher tells us that only a fool waits for the perfect condition to sow seeds. Pengkhotbah mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang menunggu keadaan sempurna untuk menabur. So in contrast, what should a wise man do? Jadi sebagai kontras, apakah yang harusnya dilakukan orang berhikmat? Verse 6 tells us that the wise man remains hardworking. Ayat 6 di sini mengatakan bahwa orang bijak akan terus bekerja keras. He knows what he needs to do and he does it no matter the condition. Ia tahu apa yang harus ia lakukan dan tak peduli apa keadaannya. You know, when it comes to planting the seeds, it makes sense to do it in the morning. Saat kita menabur benih, logis-logis saja untuk melakukannya pada pagi hari. Because the sun is out, you can see clearly and work efficiently. Matahari sudah terbit dan kita bisa melihat jelas, kita bisa bekerja dengan efisien. It is also the time when you have the most strength. Pagi hari juga adalah waktu di mana kita memiliki tenaga yang paling banyak. But most importantly, if you plant the seeds in the morning, they can germinate in warm and humid soil. This way the plants, they will grow fast and strong. Lebih penting lagi, kalau kita menabur pada pagi hari, bibit kita dapat bertunas pada tanah yang hangat dan lembab. Dan begitu tumbuhan itu dapat bertumbuh dengan cepat dan kuat. But when evening comes, your strength, when your strength leaves you and you're not properly caffeinated, what should you do? Tapi ketika malam datang, saat kita sudah lemas dan sudah mulai mengantuk, apa yang harus kita lakukan? Well, the preacher tells us that as long as you are able to, you should persist in your good work. Pengkhotbah di sini memberitahu kepada kita bahwa kita tetap harus berjuang, bekerja keras sebisa mungkin. Now, the preacher is not saying that resting or enjoying life is sinful. Ia bukan sedang berkata bahwa beristirahat atau menikmati hidup adalah sebuah dosa. But there is a good balance between duty and enjoyment. Tapi ada sebuah keseimbangan yang baik antara tanggung jawab dan juga kenikmatan. When you recognize that both work and enjoyment come from God, and when you recognize that we must live responsibly, coram Deo, in the presence of God, you will strive for the good balance between duty and enjoyment. Ketika kita sadar bahwa pekerjaan dan juga kenikmatan dua-duanya datang dari Tuhan, dan ketika kita sadar bahwa kita harus hidup bertanggung jawab, coram Deo, di hadapan Allah, kita akan berjuang menyeimbangkan tanggung jawab dan juga kenikmatan. The Chinese, they believe that hard work can fill up what is lacking in talent. Orang Tionghoa berkata bahwa kerja keras dapat mengisi apa yang kurang dalam bakat kita. If you have ever tried to do something seriously or competitively, you will know that talent alone will not get you far. You also need hard work. Kalau saudara pernah mencoba melakukan apapun dengan serius maupun kompetitif, saudara akan sadar bahwa talenta pada dirinya sendiri tidak akan membawa sukses. And it's the same for our lives. Sama halnya dengan hidup kita.
And let me ask you this. Were you ever tempted to give up your responsibility just because the conditions are not right or that you are not as talented as others? Izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah engkau pernah tergoda melepas tanggung jawabmu hanya karena keadaan yang tidak diinginkan? Atau hanya karena saudara tidak memiliki bakat yang seperti orang-orang lain? The Bible tells us that talent is not as important as obedience. Alkitab mengatakan bahwa bakat tidak sepenting ketaatan. And you don't need to be the best to be faithful. Dan saudara tidak perlu menjadi yang terbaik untuk taat. I hope this becomes a courage to you. Saya harap ini bisa menyemangati saudara. In short, the passage today teaches us to make the best investments in this vain life. Singkatnya, perikop pada hari ini mengajarkan kita untuk membuat investment yang terbaik di dalam hidup sia-sia ini. But to close our sermon today, I want to invite you to think about this. What is the greatest investment we can make in this life? Tapi untuk menutup khotbah hari ini, saya mau mengundang saudara memikirkan hal ini. Apakah investasi terbesar yang bisa kita buat di dalam hidup ini? The preacher makes it very clear that everything under the sun, that is everything in this life, is vain and fleeting. Pengkhotbah menjelaskan bahwa semua hal di bawah matahari ini, di dalam hidup ini adalah sia-sia, sesaat saja. By implication, there are things not under the sun that do not prove to be vain. Berarti ada hal-hal yang tidak di bawah matahari ini, yang tidak sia-sia. Rather, they are long-lasting, they are truly satisfying, and they are untainted by sin. Hal ini kekal adanya, benar-benar memuaskan jiwa dan tidak ternodai oleh dosa. The greatest investment in life we can make is to sow in this life and reap in the next life. Investasi terbesar yang dapat kita buat di dalam hidup ini adalah menabur di dalam kehidupan ini dan menuai hasilnya di dalam kehidupan yang selanjutnya. To the world, it seems so meaningless and uncertain. Bagi dunia, segala hal seperti tidak bermakna dan tidak pasti. How do you know you will get what you hope for in the next life? Tahu dari mana engkau akan mendapatkan apa yang engkau harapkan di dunia yang selanjutnya? The most certain thing is if I can enjoy now. Mengapa tidak menikmatinya pada sekarang ini, bukan? But to us who know God and know His promises by faith, it is certain to us. Tapi bagi kita yang mengenal Allah dan janji-janjinya dengan iman, kita yakin bahwa ini adalah pasti. You know, the world puts so much effort in investing in risky situations which does not promise a certain gain. Dunia ini begitu berjuang banyak di dalam investasi dalam situasi yang penuh resiko yang tidak menjanjikan untungan yang pasti. And even if one should gain, what is it to gain? Only benefits in this vain life. Kalaupun mereka akan mendapatkan keuntungan, apa yang mereka dapatkan? Bukankah itu hanya keuntungan-keuntungan dalam hidup yang sia-sia ini? If the world can put so much effort in gaining the world, how much more should we strive if we are earning something eternal and certain? Kalau mereka begitu berjuang mendapatkan dunia ini, bukankah kita harus berjuang lebih lagi kalau kita mendapatkan sesuatu yang kekal dan pasti? Jesus says in Matthew 6, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, Yesus berkata di Matius 6. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jesus knew the greatest investment in this life. Yesus tahu benar apakah itu investasi terbesar yang dapat kita lakukan di dalam hidup ini. And his disciples knew it too. Dan murid-muridnya pun juga mengetahui hal ini. Paul says in 1 Corinthians 9 that he lives this life like running a race in order to obtain the first prize. Paulus berkata di 1 Korintus 9 bahwa ia hidup seperti sedang berlari dalam sebuah lomba untuk mendapatkan juara pertama. He did not say he will run in order to reach the end. He says he runs in order to get the first prize.
Dia bukan berkata bahwa ia berlari untuk sampai kepada tujuannya. Ia berkata ia berlari untuk mendapatkan juara pertama. And he has proven himself true. He spends all his life for the next life. Dan ini sudah dibuktikan di dalam kehidupannya bahwa ia menghabiskan seluruh kehidupannya itu yang sekarang untuk kehidupan selanjutnya. And so at the end of his life, after devoting himself to Christ and his gospel, he says to Timothy, I have fought a good fight. I finished the race. I've kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Dan karena itulah pada akhir hidupnya, ia setelah berjuang bagi Kristus dan Injilnya, ia berkata kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. If you need one more example, let us look at Stephen. Kalau saudara membutuhkan satu lagi contoh, mari kita perhatikan akan contoh Stefanus. He who stood up to preach the word of God, only to be stoned to death by those who disagreed with him. Dia memperjuangkan akan firman Tuhan, tapi dia pun juga dilempari batu oleh orang-orang yang tidak setuju dengannya. To the world, what Stephen did was like throwing bread into water. Bagi dunia ini, apa yang ia lakukan itu seperti melempar roti ke dalam air. And yes, it looks exactly like that. Bukan memang terlihat seperti itu juga bagi kita. But we who put our faith in Christ, we know we will find it after many days. Tapi kita yang beriman pada Kristus tahu bahwa kita akan menemukannya setelah lama hari. Now, we can read, in light of all that example, I want to quote Jim Elliot once again. Di dalam terang semua hal ini, contoh-contoh ini, saya mau mengutip Jim Elliot sekali lagi. A missionary who died in his first missionary trip. He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Seorang misionaris yang meninggal di dalam perjalanan misionarisnya yang pertama. Ia berkata, orang yang memberikan apa yang tak dapat ia simpan untuk mendapatkan yang tidak akan hilang, bukanlah seseorang bodoh. Christians, do you know what is the best investment you can make in this life? Saudara-saudariku di dalam Kristus, tahukah saudara akan investasi terbesar apa, yang terbaik apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini? All this cloud of witness, is it enough to convince you? Bukankah semua awan-awan orang-orang yang sudah setia pada Tuhan ini sebuah hal yang bisa meyakinkan kita? And the one who has done this best is Jesus. Dan tentulah pribadi yang telah melakukan yang terbaik bagi kita semua itu adalah Kristus sendiri. Because Jesus had the goal of redemption in mind, he humbled himself to death, even death on a cross. Karena Yesus sadar dengan tujuannya, yaitu penebusan, dan ia pun juga merendahkan dirinya sampai mati ke dalam kayu salib itu. Is this a good investment? Apakah ini sebuah investasi yang besar, yang baik? Only a Christian can say yes. Hanya orang Kristen yang dapat mengatakan ya. Only those who have hope in the next life can say yes. Hanya orang-orang yang memiliki harapan di dalam kehidupan selanjutnya dapat mengatakan ya. This life is very uncertain. Hidup ini sangat tidak pasti. But the promises of God about the next life, that's certain. Tetapi janji-janji Allah akan kehidupan selanjutnya sangatlah pasti. And what a great investment it is if we can trade in something uncertain to gain something certain, to buy the things we cannot lose by paying the things we cannot keep. Bukankah ini sebuah investasi yang begitu besar kalau kita bisa menukar sesuatu yang tidak pasti untuk mendapatkan sesuatu yang pasti? Kalau kita bisa membeli hal-hal yang tidak akan hilang menggunakan hal-hal yang tidak bisa kita simpan? This is great, great wisdom. Ini adalah sebuah hikmat yang begitu besar. And this is why the greatest wisdom that a preacher can offer in this book is this: to fear
God. Dan karena itulah hikmat terbesar yang dapat ditawarkan pengkhotbah adalah ini. Takutlah akan Allah. Brothers and sisters, I want to encourage you to invest in the next life using this life. Saudara-saudara saya ingin untuk mendorong saudara menggunakan hidup ini untuk berinvestasi di dalam kehidupan yang selanjutnya. Is there a friend or a family member you want to share the gospel with? Adakah teman atau anggota keluarga yang ingin saudara bagikan Injil kepadanya? Is there a stubborn sin you enjoy that you have been holding on to? Apakah ada sebuah dosa yang tidak mau pergi yang saudara nikmati dan terus pegang? Is there a truth in the Bible you're afraid to take seriously because of how much it will change your life now? Apakah ada sebuah kebenaran di dalam Alkitab yang saudara terlalu takut untuk menganggapnya serius karena itu akan mengubah secara radikal kehidupan saudara? Invest in the next life. Berinvestasilah di dalam kehidupan yang selanjutnya. And you don't have to wait for the best condition to come. Dan saudara tidak perlu menunggu-nunggu akan keadaan yang terbaik untuk datang. You just need to be faithful. Saudara hanya perlu untuk setia. That is the message of Ecclesiastes 11:1-6 today. Inilah pesan renungan dari pengkhotbah ayat 11-1-6 bagi kita semua. If Jesus is our Savior, He must be our example. Biarlah penyelamat kita menjadi contoh kita. Let us pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Father, humble us as we look at Christ. Bapa, rendahkanlah kita selagi kami memandang pada Kristus. As we look at Jesus who has been nailed on the cross, teach us to carry our cross day by day. Selagi kami memandang kepada Kristus yang telah disalibkan bagi kami, biarlah kami juga melakukan itu sehari-hari. When we're weak, please remind us of the great benefit we wait for in the next life. Saat kami lemah, ingatkanlah kami akan keuntungan yang kami akan tuai di kehidupan selanjutnya. Show us again and again that this life cannot satisfy us. Sadarkanlah kepada kami sekali lagi terus-menerus bahwa dunia ini, kehidupan ini tidak dapat memuaskan kami. And make us long for your heaven more and more each day. Buatlah kami semakin merindukan surgamu setiap harinya. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.